Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Wijaya dengan NIM 19707000054. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi dari pertemuan 9 hingga 13 sebagai bahan pengganti dari UAS Kalkulus 2, yang dimana membahas tentang teknik pengintegralan, lalu integral lipat 2 dan integral lipat 3. Langsung saja. Yang pertama adalah teknik pengintegralan, di mana teknik pengintegralan ini untuk parsialnya itu menggunakan rumus integral U dV sama dengan sama dengan UV dikurangi integral V per du. Untuk caranya ini pilih U yang diturunannya lebih sederhana. Contohnya itu seperti ini, yang dimana ketika menghitung integral xe pangkat x lalu dx, nah di ini itu U diibaratkan sebagai x yang untuk diturunkan, lalu dv sama dengan ex yang x pangkatnya dx dx, ini diintegralkan, lalu dimisalkan kembali u sama dengan x dan du sama dengan dx. Contohnya ini seperti ini, dimana integral dv lalu di sebelahnya sama dengan integral ex kuadrat per dx, lalu sama dengan v-nya ini dipindahkan ke ruas kanan, lalu sama dengan kembali integral ix kuadrat kali dx sama dengan ix diganti menjadi v sama dengan ix kuadrat, sehingga untuk penghitungan hasil akhirnya integral xe kuadrat kali dx sama dengan x diumpamakan sebagai u, langsung e kuadrat ix pangkatnya itu ix kuadrat sebagai v dikurangi integral ix kuadrat dikali dx. Nah, di mana ix kuadrat ini menjadi v dan dx-nya menjadi du. Lalu sama dengan kembali x dikali e kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah c. Lalu untuk integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali, yang dimana contohnya itu sebagai berikut. Misalkan di sini ada contoh hitung dari integral x kuadrat dikurangi sin x dx sama dengan x-nya itu x kuadratnya itu menjadi min karena dibalik ruaskan kan di sini, lalu menjadi kalikan cos x ditambah 2, lalu di integral x dikali cos dx dx. Nah, dimana integral dari cosinus dx ini dipindah ruaskan ke ini, jadi tanda 2 yang ini tuh jadi pindah ke depan, jadi ini menjadi min, pindah minnya ke depan, pindah ke ruas kiri ruasnya. Lalu dimisalkan kembali ini ada u sama dengan x kuadrat. Nah, untuk ini dirubah menjadi du. Nah, ketika dirubah menjadi du sama dengan 2x dx. Lalu untuk dv-nya sin x dx, ketika dirubah menjadi v maka menjadi sin minus cosinus x. Untuk contoh keduanya ada lagi ini, misalkan u sama dengan x, lalu ketika dirubah menjadi du maka menjadi dx, lalu untuk dv-nya menjadi cos x dx dipindah cos menjadi v, ketika berubah menjadi v maksudnya menjadi sin x, yang dimana hasilnya di sebagai berikut, dimana jadinya x kuadrat minus x kuadrat cosinus x ditambah 2 dalam kurung x sin x dikurangi integral sin x dx. Lalu untuk yang contoh keduanya ini minus x kuadrat ditambah cosinus x ditambah 2 sin x ditambah 2 cosinus x sama dengan c. Lalu untuk kemungkinan yang integran memiliki kemungkinan di mana contohnya dalam kurung fx akan muncul lagi di ruas kanan. Maka untuk contoh soalnya ini ada seperti ini, di mana integral ix integral i pangkat x lalu cosinus x dx. Maka untuk menjawab contoh soal dari ini seperti berikut. Ini integral ix kuadrat cosinus x dx, maka sama dengan ix kuadrat dikurangi sin x dikurangi integral ix kuadrat ditambah ix kuadrat sin x dx. Nah, ini sin ix yang tadi itu adalah untuk contoh integral parsial.
Lalu ketika diturunkan, maka menjadi x kuadrat dikali sin x dikurangi dalam kurung sin minus x kuadrat kosinus x ditambah integral x kuadrat kosinus dx x dx ditambah c. Lalu diturunkan kembali menjadi y kuadrat sin x. Nah, karena dia asalnya itu berbentuk min, nah ketika min dikali min maka menjadi plus, maka pindah ke garis bawah menjadi plus x kuadrat dikali kosinus x dikurangi integral x kuadrat kosinus x dx plus c. Nah, integral ini yang akan dicari untuk dibawa ke ruas kirinya, jadi akan berpindah. Nah, ini contohnya kan seperti berikut nih, misalkan u sama dengan x kuadrat. Nah, x kuadratnya itu diumpamakan menjadi du, maka menjadi x dx. Nah, lalu untuk dv-nya kosinus x dx ketika dirubah menjadi v, maka jadi sin x integral x kosinus x. Seperti itu. Lalu untuk yang keduanya, misalkan u ix kuadrat dirubah menjadi u, akan menjadi ix dx, ix kuadrat dx dx. Lalu ketika dv menjadi x dv sama dengan sin x dx, maka dirubah menjadi v menjadi minus kosinus x. Lalu untuk ini contohnya seperti ini. Misalkan 2 integral ix kuadrat lalu dikali kosinus x dx sama dengan ix kuadrat lalu dikali sin x ditambah x kuadrat ix kuadrat kosinus x ditambah c. Lalu untuk penyelesaiannya integral x kuadrat kosinus x dirubah sama dengan setengah. Nah, setengahnya itu dari 2 tadi ini dirubah menjadi pecahan. Lalu sama dengan ix kuadrat sin x ditambah ix kuadrat kosinus x plus c. Seperti itu. Nah, langsung ke yang kedua, ini adalah integral fungsi trigonometri, dimana untuk bentuk integral kosinus n kuadrat x dx dan integral sinus kuadrat n x dx. Nah, ini tuh jadi kosinusnya ini tuh diubah menjadi ke atas, jadi sini jadi sinus kosinus gini. Lalu untuk bentuk n ganjil maka dituliskan sin x kuadrat x, nah sama dengan sin x sin n dikurangi 1. Lalu x dan kosinus nx sama dengan kosinus x kosinus n dikurangi 1 menjadi x. Jadi ini x ini bakal pindah ke kanan. Dan digunakan identitas sin kuadrat x ditambah kosinus kuadrat x sama dengan 1. Nah, untuk n genap maka dituliskan sin x kuadrat dan sin kuadrat x ditambah sin n dikurangi 2x, dan kosinusnya kosinus n kuadrat x sama dengan kosinus kuadrat kosinus kuadrat x kosinus dikurangi sepakat n dikurangi 2 sama dengan x. Lalu gunakan lagi identitasnya 2x yang tadi ini sama dengan 2 kosinus kuadrat x dikurangi 1 sama dengan sinus 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x. Nah, untuk contoh yang tadi dari integral trigonometri, nah misalkan di sini ada contoh soal. Yang pertama, integral sin pangkat 3 x dx lalu sin kuadrat 4 x dx. Nah, untuk yang ini diubah menjadi sin x sama dikali sin kuadrat x. Nah, maka di penyelesaiannya ini akan seperti ini. Ini untuk contoh pertamanya. Nah, lalu ini untuk penyelesaiannya sin pangkat 3 atau sin kuadrat 3 x dx sama dengan sin kuadrat x sin x dx. Nah, sin x dx nya ini dirubah menjadi ke samping. Nah, sin x nya ini berubah bentuk u dan kosinus x dx nya atau kosinus x dx menjadi du. Lalu sama dengan kosinus sama dengan integral dalam kurung 1 dikurangi x kuadrat sama dengan x. Nah, ini untuk perubahan dari kosinusnya yang tadi. Lalu d kosinus x. Nah, sama dengan kosinus x dikurangi sepertiga kosinus pangkat 3 x ditambah c. Nah, untuk penyelesaian ini kan belum selesai. Nah, penyelesaiannya ini seperti berikut, dimana integral 1 dikurangi x kuadrat x dx sama dengan x
kurangi 1/3 X pangkat 3 ditambah C. Lalu diturunkan kembali kosinus X dikurangi 1/3 kali kosinus pangkat 3 X ditambah C. Nah, untuk contoh soal kedua yang tadi itu sin pangkat 4 X dx, maka untuk penyelesaiannya sin X kuadrat, sin kuadrat X ditambah dikali sin kuadrat X dx sama dengan integral 1 dikurangi kosinus 2x per 2 dipindahkan ke kos kanan, jadi seperti berikut. Nah, untuk ini kan jadi X pindah ke kos kanan, jadi sama dengan bukan sama dengan 1 dikurangi kosinus 2x per 2 X. Nah, lalu kemudian ini karena pangkat 4 maka dirubah dulu menjadi seperti bentuk pecahan berikut, yaitu dimana 1/4 integral dalam kurung 1 dikurangi kosinus 2x ditambah kosinus pangkat 2 kuadrat 2x dx. Nah, sama dengan 1/4 dalam kurung x dx dikurangi 2, lalu integral kosinus 2x dx ditambah integral 1 ditambah kosinus 4x per 2 dalam kurung dx. Lalu sama dengan kembali 1/4 x dikurangi 1/4 sin 2x, maka ditambah lagi jadi ditambah 1/8 x sama dengan 1/32 x, 1/32 sin 4c. Nah, ini tadinya ini ditambahkan jadi sama dengan 3/8 x dikurangi 1/4 x dikurangi 2x ditambah 1/32 sin 4x plus c. Nah, untuk substitusi trigonometri, nah ini kan ada contohnya nih, yang nomor 1 akar a kuadrat dikurangi x kuadrat. Nah, ini untuk substitusinya sama dengan x sama dengan a sin t. Nah, untuk ini yang dibawakan seperti ini, integran yang memuat bentuk akar a kuadrat dikurangi x kuadrat, dan misalkan nih substitusinya ini x sama dengan a sin t. Lalu ini ada contohnya ini seperti berikut. Untuk ini misalkan ini ada bentuk segitiga. Nah, ini diketahui ini belum diketahuinya tingginya, akarnya sudah diketahui akar 25 dikurangi x kuadrat. Lalu untuk sisinya sebesar 5. Nah, untuk menghitungnya ini misalkan x sama dengan 5 sin t, lalu untuk dx-nya ini 5 kosinus t cos tangen t dt. Lalu untuk di ini, nah sin t-nya diturunkan menjadi sin t sama dengan x per 5. Jadi ini di 5-nya itu jadi pembilang untuk jadikan bilang pecahan seperti ini. Lalu untuk t-nya sama dengan sin minus 1 sin pangkat min 1 dalam kurung x per 5. Untuk contoh keduanya ini kan seperti berikut nih. Untuk akar a kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, untuk substitusinya x sama dengan a tangen t. Lalu untuk yang ketiga akar x kuadrat dikurangi a kuadrat. Nah, untuk substitusinya itu x sama dengan a sek t. Nah, ini contoh satunya seperti berikut. Contoh ini seperti ini. Nah, untuk kedua juga sama, ini diketahui segitiga siku-siku yang memiliki alas 5. Nah, untuk tingginya belum diketahui. Nah, untuk si miringnya ini akar 25 plus x kuadrat. Nah, ini dimisalkan kembali x sama dengan tangen t. Nah, untuk tangen t-nya ini sama dengan x per 5. Nah, untuk dx-nya sama dengan sek kuadrat t dt. Nah, untuk tangannya akan dirubah. Untuk mengetahui tangannya ini maka dibalik dijadikan pecahan jadi x per 5. Nah, untuk contoh ketiganya ini di sini ada contoh segitiga
kembali juga sama segitiga siku-siku, dimana untuk sisi miringnya ini tidak diketahui ini hanya alas dan tingginya, dimana alasnya memiliki alasnya sebesar 5, lalu untuk tingginya akar x kuadrat minus 25. Lalu ini misalkan kembali x sama dengan sek tangan t, sek tangan t, lalu sama dengan dx. Nah 5 sek t tangan t dt. Untuk mengetahui sek tangannya dt ini jadi dikembalikan lagi jadi x per 5. Nanti untuk substitusi bentuk akar, yang dimana integral membuat n akar ax plus b. Lalu untuk misalkan u sama dengan n akar ax plus b. Nah, untuk pada soalnya ini contohnya ada seperti berikut, dimana integral dx per 2 plus 2 per 2 tambah 2 akar x. Nah, untuk menjawabnya seperti berikut, dimana untuk mengetahui hasil dari ini integral dx per 2 plus 2 akar x, nah sama dengan 2 akar integral 2 UDU. Nah, UDU-nya dari mana? Nah, dari sini. Ini misalkan U akar sama dengan akar x. Nah, untuk saya dikembalikan ke kanan jadi U kuadrat sama dengan x. Nah, untuk sama dengan turunan implisit, maka yang 2U terus DU per dx sama dengan 1. Nah, dx-nya ini untuk mengetahui dx jadi 2 UDU, jadi 2 UDU-nya dipindahkan ke hasil untuk menghitung yang dx ini. Nah, ini sama dengan integral 2 UDU per 2 plus 2U sama dengan integral U ditambah per integral U plus 1 DU. Nah, untuk ini kemudian sama dengan lagi integral U plus 1 min 1 per U plus 1 DU, lalu sama dengan integral 1 minus 1 plus 1 per U plus 1 DU. Nah, ini turunkan kembali DU-nya ini. Jadi U ln sama dengan U plus 1 plus C. Nah, turunkan kembali untuk mengetahui hasilnya. Akar U dikurangi ln 1 per 1 plus akar X sama dengan U akar X dalam kurung kembali plus C. Nah, ini di sini maka Px per Qx, nah yang seperti ini tadi, yang integral rasional ini sama dengan A1 per A1X ditambah B1, lalu A2 per A2X ditambah B2 ditambah titik-titik ini sampai AN plus AN per ANX ditambah BN. Lalu untuk dengan A1 A2 sampai AN ini konstantannya yang dicari seperti itu. Lalu ini ada nih contohnya seperti ini nih, dimana integral x plus 1 dx per x kuadrat dikurangi 9. Nah, ini untuk yang tadi ini disamakan. Nah, px akan lebih kecil dari qx. Nah, jadi ini diumpamakan px yang bawahnya ini qx. Lalu untuk menjawabnya, faktorkan penyebut yang tadi itu yang dari x kuadrat ini difaktorkan. Nah, jadi sama dengan dalam kurung x dikurangi 3 sama dalam kurung lagi x plus 3, jadi ini dibagi 2, jadi dikuadratkan. Lalu sama dengan lagi pindah ke bawah ini x plus 1 per x kuadrat dikurangi 9 sama dengan ini dalam kurung a per x plus 3 plus b per dalam kurung x kurangi 3. Nah, jadi ini 1/3, ini 2/3, jadi untuk pemfaktoran yang tadi. Lalu sama dengan lagi a dalam kurung dalam kurung x min 3 ditambah b dalam kurung x plus 3 per dalam kurung x minus 3 sama dengan dalam kurung lagi x plus 3. Lalu ini pindah ruaskan ini, jadi integral x plus 1 sama dengan
A dalam kurung minus 3 plus B, plus B, lalu dalam lagi X plus 3, nah, sama dengan AB-nya ini disamakan lagi. Jadi A plus BX ditambah minus 3A lalu plus 3B. Nah, untuk ini disamakan lagi koefisien antara ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi ruas kiri ini dan ruas kanan ini. Nah, sama dengan A plus B sama dengan 1. Lalu di duanya ini minus 3A plus 3B sama dengan 1. Nah, di sini ini gunakan metode eliminasi, di mana 3A plus 3B sama dengan 3, lalu untuk 3B ini jadi 1. Nah, hasilnya ini kan ini disamakan, nah jadi 6B, kan ini habis, makanya 6B sama dengan 4, kan 3 tambah 1 4. Lalu hasilnya untuk B 2/3 dan A 1/3, jadi untuk mengetahui yang tadi ini. Nah, sehingga integral X plus 1 dx per X2 dikurangi 9 sama dengan integral 1/3 dx per X plus 3 tambah lagi integral 2/3 X dx per X plus X dikurangi 3. Nah, sama dengan lagi 1 log ini X ditambah 3 lalu ditambah lagi 2/3 long X dikurangi 3 plus C, seperti itu. Nah, ini untuk contoh kasus linear. Kasus 2 yang linear berulang, dimisalkan Q sama dengan X sama dengan A1X ditambah B1 pangkat P, maka PX per QX-nya sama dengan A1 ditambah B ditambah A2 sampai AP dikurangi 1. Nah, ini bawahnya juga sama, cuma hanya berbeda yang A2-nya ini menggunakan pangkat 2. Nah, maka konstantannya yang ini dicari, jadi A1, A2 sampai AP dikurangi 1 per ujung AP akan dicari. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk kuadratik ketiga juga sama, konstantannya juga dicari, yang A1, A2, lalu AN. Nah, sampai B1, B2 sama B ini juga sama dicari si konstantannya. Nah, yang keempat juga sama seperti ini. Nah, untuk contoh soalnya ini contoh soal keempat yang ini. Nah, ini coba untuk menghitung integral 6x kuadrat dikurangi 15x plus 22 per x plus 3 dikali x kuadrat tambah 2 kuadrat dx. Nah, untuk menjawabnya 6x kuadrat dikurangi 15x plus 22 per x plus 3 dikali x kuadrat ditambah 2x kuadrat, 2 ditambah 2 kuadrat maksudnya, sama dengan A per x kuadrat A plus 3 A per x ditambah 3 maksudnya, maaf ditambah bx ditambah c per x kuadrat ditambah 2 ditambah lagi dx ditambah e per x kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, penyelesaiannya ini seperti berikut, dimana A dalam kurung x kuadrat ditambah 2 kuadrat yang tadi ini dipindahkan ke atas pembilangnya. Nah, lalu ditambah bx plus c dalam kurung lagi x kuadrat ditambah 2 dikali x kuadrat x ditambah 3 maksudnya, ditambah dx plus e lalu x plus 3 per x tambah 3 x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Nah, yang tadi di ini dipindahkan ke bawah. Maka untuk diketahui hasilnya seperti berikut. Nah, seperti ini. Ini untuk mengetahui koefisien ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, yang tadi itu integral teknik pengintegralan sudah. Nah, sekarang kita ke integral lipat 2. Yang dimana integral lipat 2 ini membahas tentang integral lipat 2, lalu definisinya, cara menghitungnya, dan sifat
integral. Lalu untuk yang terakhir adalah definisi lipat 2 atas daerah Semarang. Nah, ini yang pertama, ini untuk definisinya. Misalkan f suatu fungsi 2 perubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang yang tertutup oleh R. R itu daerah akhirnya. Seperti ini. Lalu untuk yang kedua ini adalah geometri lipat 2, yang dimana jika Z sama dengan f, y serta kontinu, lalu ada f, y lebih besar atau sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2R f x, y dA menyatakan volume benda padat yang terletak pada di bawah permukaan Z atau f x, y dan di atas R, seperti itu. Lalu untuk menghitungnya ini seperti ini. Diumpamakan jika f x, y lebih besar atau sama dengan 0 pada R, jadi lokasinya ini pada R ini, maka volume yang dapat dihitung adalah pada metode irisan sejajar yang di samping seperti ini, mendampir dari kiri, seperti itu. Nah, untuk menghitung integral lipat 2 lanjutannya seperti ini contohnya. Nah, ini untuk contoh yang ketiga ini. Untuk menghitung integral lipat 2 yang seperti berikut. Integral lipat 2R dalam kurung x kuadrat ditambah 2y kuadrat dA. Nah, x kuadrat ini diumpamakan f dalam kurung x, y, seperti itu. Nah, ini cara penghitungannya seperti ini. Nah, untuk sifatnya yang ketiga ini, dimisalkan f x, y dan g x, y terdefinisi pada persegi panjang R. Nah, jadi ini ada 4 cara seperti ini ya. Nah, untuk integral yang pertama ini integral lipat 2R kf. Nah, k-nya ini pindah ke ruas kiri, jadi maka sama dengan seperti ini. Seperti ini gitu. Nah, ketika ini yang untuk yang kedua, kan ini seperti ini fx ditambah gx, y, gx, y. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini pindah dA, jadi pindah ke antara ruas antara fx dan gx, seperti itu. Nah, yang ketiga, jika R sama dengan R1 ditambah R2, maka integral lipat 2 fx, y dA, lalu sama dengan lagi integral lipat 2 R1 fx, y dA ditambah R2. Nah, kan ini misalkan R-nya R1, R2, nah maka ada 2 di sini, R1, R2 integralnya. Integral lipat 2-nya, seperti itu. Untuk yang terakhir, integral lipat 2-nya fx, y tidak lebih kecil dari atau sama dengan gx, y, maka tandanya akan muncul lebih kecil atau sama dengan di tengah-tengah ini, di tengah antara fx dan gx-nya, seperti itu. Nah, untuk integral lipat 2 di atas daerah Semarang terdapat 2 tipe, yang dimana tipe pertama A lebih kecil dari X atau lebih kecil lagi dari B. Pokoknya antara A sampai B ini pokoknya tidak melebihi dari B. Nah, untuk PX-nya juga tidak melebihi dari QX. Nah, untuk yang kedua ada RY dan SY dan C dan D. Nah, ini pokoknya RY dan C ini tidak boleh lebih besar dari D. Seperti itu. Nah, untuk integral lipat tipe pertama dapat dihitung dengan cara berikut. Nah, ini diumpamakan ini kan sumbu X nih, sumbu Y. Nah, di ini grafiknya seperti ini antara A dan B, dimana QX dan PX seperti ini. Misalkan jadi D dalam kurung XY dengan A tidak lebih besar dari X dan tidak lebih besar dari B. Nah, seperti yang tadi ini, yang tipe pertama ini kan seperti ini. Pokoknya tidak lebih dari, pokoknya ini contohkan angka 1 ini tidak lebih 3, jadi tidak boleh melebihi 3 gitu. Nah, seperti ini. Nah, untuk PX tidak lebih besar dari Y, dan tidak lebih besar dari Y, dan tidak lebih besar dari QX gitu. Harus lebih kecil maksudnya, jadi tidak boleh melewati QX atau B. Untuk tipe 2-nya sama yang tadi ini, dimana dapat dihitung dengan cara berikut. Integral lipat 2D fx, y dA sama dengan
integral C D. Nah ini SC ini dan ini RY kan pokoknya tidak lebih besar dari SC kan, ini batas bawahnya RY, batas atasnya SC. Nah seperti ini, maka dalam fx, y fx, y dan untuk selanjutnya dx kali dy seperti itu. Nah ini ada contoh lagi dimana untuk menghitung integral yang tadi itu, nah diumpamakan ini kan r xy nah sama dengan 0. Nah ini tidak boleh melebihi dari y kuadrat dan tidak boleh melebihi dari 1. Itu menjadi contohnya dari yang tipe pertama tadi. Nah ini yang integral lipat 2 dalam koordinat kutub atau polar. Di sini ada contoh lingkaran yang dimana diketahui theta sama dengan 0 atau ini x-nya dari sumbu kutub dan ini untuk sistem sumbu OY-nya ke atas ini kan. Nah ini diketahui theta-nya sama dengan cosinus V. Nah ini adalah untuk R-nya atau jari-jarinya. Nah untuk jari-jari yang dari atas ke bawah, dari R ini ke bawah ini diketahui R sama dengan sin theta seperti itu. Nah untuk hubungan kartesius atau di sampai kutubnya X R cosinus theta Y dengan R sinus theta. Lalu untuk tetanya itu tangan angka pangkat min 1 Y atau Y dibagi X. Nah seperti itu. Nah untuk transformasi kartesius ke kutubnya ini bentuk bersetengah lingkaran yang dimana R sama dengan A, lalu ada delta A, dan ini ada theta sama dengan apanya seperti ini. Nah untuk pada satu partisi persegi panjang kutub delta AK ini, nah ini kan biar bentuk persegi panjang ya kalau misalnya di ini. Nah maka luas juring dari lingkaran yang sudut pusat tetanya ini sama dengan setengah R kuadrat theta, yang dimana jika kita ketahui delta A yang AK tadi ini, maka setengah R ke kuadrat delta dikurangi delta theta ini, maka theta dikurangi atau minus setengah R k-1 kuadrat delta theta. Maka diturunkan seperti ini. Nah maka diketahui hasilnya adalah R delta R, maka dan delta theta seperti itu. Nah, untuk transformasi ke ini, maka diketahui dari hasil yang tadi ini, maka integral lipat 2 dk f x, y dA. Nah x ini pindah ke R cosinus yang tadi ini, yang pada pertemuan pertama ini. Nah ini pindah R cosinus dan Y-nya ini R sinus. Jadi yang kan ini kan XY diketahui kan, jadi X-nya itu cosinus theta, Y-nya itu sinus theta. Jadi seperti itu. Maka R dr d theta seperti itu. Nah ini ada contohnya, contoh soalnya. Delta integral lipat 2D IX kuadrat plus Y kuadrat dA dengan D X, Y kali X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 4 seperti itu. Nah untuk menghasilkan ini X kuadrat ini, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka jadinya 2 kuadrat yang untuk mengetahui dari diameter ininya. Nah di sini kan terdapat 2, nah 2-nya ini dari hasil penghitungan X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka menjadi 2 kuadrat. Nah seperti itu. Untuk ini maka dijawab dia adalah daerah dalam lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari 2 dari yang di dalam ini. Nah D-nya itu di dalam ini, dalam pusat lingkaran ini sebagai pusatnya dengan koordinat 0,0 dengan jari-jari yang ke atas ini sebesar 2, sehingga integral lipat 2D IX kuadrat ditambah Y kuadrat dA sama dengan integral 0 2pi dan integral 0 2 IR kuadrat R dr d theta. Maka untuk menjawabnya integral 0 2x
dalam kurung setengah IR kuadrat dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0, D theta. Lalu kemudian lagi setengah I pangkat 4 dikurangi setengah dalam kurung 2 pi sama dengan 2 pi dan 0 D theta. Maka diketahui untuk ininya pi dalam kurung Y pangkat 4 dikurangi 1. Untuk keduanya yang persegi tadi, nah seperti ini. Pokoknya ini ketahui D R theta. Nah, kembali 1 tidak boleh lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari 2. Jadi 1 ini tidak boleh lebih kecil dari R dan lebih kecil dari 2. Nah, untuk 0-nya juga sama, 0 tidak boleh melebihi pi per 2. Seperti itu. Nah, untuk integrasi polarnya terlihat bahwa D di dalam lingkaran dengan pusat 1,0 dan berjari-jari 1. Jadi X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat dikurangi 2X plus 1 plus Y2 sama dengan 1. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X. R kuadrat sama dengan 2R kosinus theta. Lalu R2 dikurangi 2R kosinus theta, maka hasilnya 0. Dan R yang ini dipindahkan ke ruas bawahnya, makanya dipisah. Jadi kosinus asalnya dalam kurung, jadi dipisah jadi R sama dengan kosinus theta. Nah, untuk batas tetanya atau dari gambar theta yang ini, maka sama dengan theta tetanya sama dengan minus pi per 2 pindah ke ini theta pi per 2, maka diubah jadi positif. Sehingga D dalam kurung R theta 0 tidak boleh lebih kecil dari R dan tidak boleh R-nya lebih kecil dari 2 kosinus theta. Nah, langsung minus pi per 2 harus lebih kecil atau sama dengan 0, sama dengan theta, dan lebih kecil atau sama dengan pi per 2. Seperti itu. Ini contohnya ada 2, maaf karena tercopy. Nah, untuk integrasi dalam polar ini seperti ini. Nah, integrasi dalam polarnya kan sama juga seperti yang ini sedikit berbeda ya. Nah, ini kalau ini seperti ini, jadi terlihat bahwa D yang ada di dalam lingkaran dengan pusat 0,1 dengan berjari-jari 1. Jadi untuk menghitungnya itu X kuadrat plus Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2. Minus 2Y plus 1 sama dengan 1. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2Y. R2 sama dengan 2R sin theta. R2 dikurangi 2R sin theta, maka jadi 0. Nah, ini seperti tadi ini, jadi dipindah kursikan mereka R sama dengan 0 atau R2 sin theta. Seperti itu. Maka hasil akhirnya untuk batas tetanya ini seperti ini. Ini contoh soalnya seperti ini, yang dimana integral 1 dan 2, dimana 2-nya ini terdapat lagi 2 akar 2x dikurangi x kuadrat, yang maksudnya ini 2x kuadrat ini dari integral yang keduanya yang 0 batas bawahnya 0, batas atasnya ini 1 per x kuadrat, 1 per akar 2 x kuadrat ditambah y kuadrat dy dx, seperti itu. Lalu untuk menjawabnya dari soal yang di atas kan terdapat batas x dan y, maka x ini diumpamakan 1 atau x sama dengan 2, nah y nya sama dengan 0, atau y nya itu akar 2x dikurangi x kuadrat, yang dimana y kuadratnya sama dengan 2x dikurangi x2, lalu digunakan ini jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x yang tadi ini, maka hasilnya 0. Lalu untuk ini x dikurangi 1 kuadrat 1 pangkat 2 ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan lingkaran dengan koordinasi 1,0 yang dengan jari-jarinya 1. Dimana ini tetanya diketahui pi per 4. Untuk koordinat polarnya itu D R theta sama dengan sek theta
tidak boleh lebih besar, lebih kecil dari R, dan R-nya lebih kecil dari 2. Lalu kosinus theta. Nah, nolnya tidak boleh melebihi theta dan tidak boleh melebihi pi per 4. Ini soal lanjutan yang tadi. Seperti ini. Nah, sekarang ini adalah integral lipat 3. Nah, integral lipat 3 ini dicontohkan pada balok. Nah, di mana partisi balok dibagi menjadi n bagian, itu B1, B2 sampai BK sampai BN. Nah, ini kan B. Jadi partisi ketiga di dalamnya ini terdapat BK sampai PK atau BN. Seperti itu. Nah, integral lipat 3 pada baloknya delta V kan sama dengan delta X, delta Y dan delta Z, maka sama dengan dV-nya itu dx, dy dan dz. Sehingga integral lipat dalam koordinasi kartesiusnya integral lipat 3b f x, y, z dv sama dengan integral lipat 3b f x, y, z dx, dy, dz, dx, dz. Seperti itu. Nah, untuk contohnya ini seperti ini, itu yang masalahnya pada balok pertama ini yang tadi. Nah, ini untuk integral lipat 3 pada daerah Semarang. Hitung integral lipat 3s x kuadrat yz dv. Nah, jika s-nya ini merupakan benda padat Semarang. Jadi di sini S ini sebagai benda padat Semarang, pokoknya apa aja bentuknya. Nah, pandang S benda padat ini terlingkupi oleh balok B. Jadi S ini tidak tertutup oleh balok B-nya. Yang didefinisikan F adalah 0 di luar S. Seperti itu. Nah, untuk integral lipat 3 pada daerah Semarang, jika S itu dipandang dari himpunan Z sederhana pada gambar 2-nya ini. Dari pandangan sampingnya. Nah, S itu dibatasi oleh Z ini X, Y. Nah, ini dengan proyeksinya seperti ini pada bidang X, O, Y. Jika di ini, maka daerah jenis satunya integral lipat 3S fx x, y, z dv. Nah, seperti ini, maka dihitung hasilnya seperti ini. Nah, terdapat juga catatan jika fx, y sama dengan itu, maka volume akan menyatakan volume benda ini pada benda S ini adalah benda penjal. Seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini proyeksi S pada X, Y segitiganya. Jika diproyeksikan maka bentuk segitiga seperti itu. Nah, ini untuk yang terakhir contoh ini. Contoh sebelumnya dari ini. Integral lipat 2 0, 2 dan 0x, xy. Maka dalam kurung 2 dikurangi setengah x kuadrat plus pangkat 2 dx. Nah, lalu untuk menyelesaikannya ini integral 0 sampai 2 ini x dalam kurung 4 dikurangi 2x kuadrat. Nah, pada ini diketahuinya karena pangkat 2 maka 2 pangkat 2 maka 4, maka hasilnya seperti ini. Lalu ditambah lagi 1/4 x pangkat 4 ya sama dikali setengah y kuadrat dengan batas 0 sampai x dx seperti itu. Nah, untuk dua integral ini kembali lagi tulis integral 0 sampai 2 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 5 ditambah 1/8 x pangkat 7 dx. Nah, untuk menyelesaikannya setengah x pangkat 4 dikurangi setengah 1/6 x pangkat 6 sama dengan 1/64 x pangkat 8. Nah, jadi dengan batas 2 sampai 0. Nah, batas 2 sampai 0 kan 34, 64 bagi 2, nah jadi 32. Nah, jadi dipindah lagi ke garis bawah sama dengan D sama dengan 8 dikurangi 32/3 ditambah 4 dan hasilnya 4/3 seperti itu.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.